Gua dulu pernah belajar, ternyata di Maroko, selain di Turki, di Maroko itu ada jalan namanya Jalan Ahmad Soekarno. Maroko. Itu di Maroko. Oh, benar Soekarno Maroko sih dulu. Iya, Maroko. Dia cerutu sih. Bukan. Ini negara namanya Maroko. Ya, itu sebagai penghargaan masyarakat Maroko terhadap jasa Bung Karno. Waktu itu kan jadi aktivis politik. Dia kan membebaskan negara-negara dunia ketiga yang dijajah itu Asia, kan. Afrika itu kan. Asia Afrika kan. Dan itu masyarakat Maroko nyantai aja, nggak perlu nanya, oh Bung Karno itu istrinya banyak, nggak ngutak-ngatik ininya, tapi penghargaannya utuh lah gitu ya. Oke, itu orang keren. Itu bukan orang, cuma di Maroko loh, di Turki lagi. ada. Di Turki Jalan Ahmad Soekarno ada. Oh, ada juga. Iya, kalau masalah di dekat sini nih ada warung Indomie. Oh, sebelah kanan. Ya, sebelah kanan tuh RW 12. Oh iya itu. Itu Di Ankara situ. kan? Iya, di Ankara. Itu juga ada jalan Ahmad Soekarno. Artinya untuk Bung Karno. Untuk Bung Karno, penghormatan terhadap bapak bangsa. Figur seorang presiden, pimpinan negara yang berani menyuarakan ini. Jadi tanpa nggak mikirin yang lain, nggak mikirin. Misalnya di Turki itu kan dulu ada kelompok yang misalnya kelompok Islamis nggak mikirin, wah dulu Soekarno pernah memerangi DITII. Mereka enggak. Slow aja. Santai. Itu urusan dalam negeri. Urusan Indonesia. Iya. Tapi sebagai bangsa berbudaya mungkin di Maroko atau Turki, dia diputuskan menjadi nama jalan sama-sama menghormati. Iya benar. Iya sama. kan, gitu. Nah kita kan juga kan pengen kayak gitu kan, karena kita bersahabat sama Turki. Di Indonesia itu diplomasi internasionalnya lah ya, kita kasih penghormatan. Nah, Bapak bangsa Turki kan Mustafa Kemal Atatürk. Oh iya, itu angkatannya Bung Karno tuh. Satu angkatan Bung Karno. Misalnya Kemal Atatürk sama siapa? Jawaharlal Nehru di India. Iya, itu terus Muhammad Ali Jinnah di Pakistan gitu kan. Castro mungkin ya. Tapi itu satu level. Satu angkatan kalau sekolah. Iya. Biasa aja. Dan dia tuh siapa Atatürk itu dia bapak bangsa Turki. Dia yang mendirikan Republik Turki. Jadi kalau di Indonesia ada Bung Karno dan lain-lain, di sana ada Pak Kemal itu. Iya, Kemal Atatürk. Itu di sana jadi pahlawan ya. Oh iya. Ini apa? Bapak bangsa ya? Bapak bangsa sama kayak kita. Kita kan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Betul. Kalau menghormati beliau. Iya, di Ankara Bandara Internasional Mustafa Kemal Atatürk. Jadi bandara internasionalnya? Iya, Bandara Internasional Turki. Berarti ya penghargaannya sama dengan kita kayak proklamator gitu ya? Sama. Tapi diprotes loh. Tapi ada. Di Indonesia kan pengen dikasih nama itu. Katanya sekitar Menteng lah. Sekitar Menteng ya? Menteng-menteng dalam atau Menteng, aku nggak tahu. Hati-hati ntar. TV lu jadi TV Kemal. Ini studio lu. Iya. Jangan-jangan sebelah situ bukan ya? Itu kan host Cokroamil. Kalau diganti di situ lu jadi Kemal TV. Yang kedengaran Teknong. Nah, itu sebagai sebuah penghargaan ini Pak Jokowi nih. Iya. Kan Pak Erdogan kan sahabatnya Pak Jokowi juga. Iya, bersahabat lah. Sesama pemimpin negara kan, sering telepon-teleponan lah kalau curhat-curhatan. Biasalah ya. Bro, lu jadi nama jalan. Nama jalan lu, Bro. Ya biasa aja. Bukan bangun jalan, ini nama jalan aja. Dikasih nama doang. Nama doang sebagai penghargaan. Ada yang protes? Ada. PKS protes. Namanya PKS itu memang gudang protes. Kepada hal-hal yang benar diprotes. Kalau hal benar nggak diprotes bukan PKS. Oh, bukan PKS namanya. Iya. Gue juga bingung kenapa dia protes. Erdogan aja nggak protes. Erdogan aja fine-fine aja. Erdogan itu partainya yang menang sekarang itu juga berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin. Sama kayak PKS. Sama kayak PKS. Iya. Seharusnya kan anak bapak santai aja ya. PKS protes. MUI protes. Alah. Aduh, nama. Kenapa? Ya elah, jangankan jalanan ya, nama jalan ya. Kulkas saja juga diurus. Nah iya, gue bingung. PKS nama jalan diprotes, tapi poligami diserukan. Apalagi poligami di pinggir jalan, mungkin jadi satu. Gitu ya. Kalau nama Pak Kemal Atatürk itu kemudian jadi nama jalan, gue pikir santai aja. Paling yang repot tukang ojek. Iya kan nyebutnya agak susah. Iya agak susah dan kalau dicari kan pasti nama jalan baru kan belum ada dong. Itu perlu waktu. Perlu waktu untuk sosialisasi. Yang nggak perlu waktu dan nggak perlu mikir kan protes.
Ya perlu mikir panjang. Kalau ini yang kita omongin tadi kan mikir panjang. Biar nama jalan aja. Lagi susah. Kan mereka protes karena katanya ini Mustafa Kemal Atatürk ini kan salah seorang yang mendirikan Turki dari reruntuhan kekuasaan Utsmani. Khalifah Utsmani itu runtuh. Jadi dialah yang menyatukan puing-puingnya itu menjadi sebuah negara yang berdaulat. Dulu kan di Turki itu namanya kekuasaan khilafah gitu, itu perempuan ditindas. Nggak boleh punya hak pilih. Sama dengan yang baru-baru didengungkan ini ya? Iya, harus ada, nggak boleh kemana-mana lah. Kemudian pakaiannya harus guyungan. Sama kayak di sini. Nah, Kemal Atatürk enggak. Dia bikin revolusi tentang perempuan di Turki. Perempuan harus punya hak pilih yang setara. Harus setara dengan laki-laki. Harus diakui keberadaannya. Jadi seluruh perempuan bangsa Turki itu berhutang budi dengan Pak Kemal itu tadi. Iya. Luar biasa ya? Luar biasa. Kecuali mungkin yang dijadikan nama jalan itu misalnya misalnya gitu Maria Ozawa. Nah, boleh diprotes. Wajar. Ya kan? Jalan filmnya boleh ditonton mereka. Jalannya diprotes. Kan atau jalan kakek Sugiono. Wah, iya. Filmnya dikoleksi, tapi jalannya diprotes. Iya kan? Bener. Ya kan? Masa jalan itu kan bangsa besar loh. Iya. Atau mungkin nama jalannya yang biar PKS enggak ini protes mungkin Jalan Lutfi gimana kira-kira? Lutfi Hasan. Iya. Susah gitu, itu pasti. Jalannya pasti berlubang-lubang terus karena pada saat mau dibangun jalan ada aja. Dananya dikorup. Atau mungkin PKS nggak protes. Kenapa? Tapi sapi protes terus. Nggak rela. Iya. Kalau dikasih jalan-jalan Osama bin Laden, mereka pasti setuju mungkin ya? Oh iya mungkin ya, agak-agak serem sih. Kan biasanya yang pemerintah nggak mau, PKS doyan. Ya, biasanya MUI juga kadang-kadang ngikut aja. Pokoknya kelompok-kelompok yang sering mengintimidasi atau membuat perempuan tertindas, ini yang protes pasti. Karena seneng dia dengan hal yang tadinya diperjuangkan oleh Pak Kemal itu adalah hal yang tadinya dia senangi. Mengintimidasi perempuan dan sebagainya. Pokoknya perempuan harus di belakang laki-laki. Perempuan harus nggak boleh ini, nggak boleh itu, banyak banget. Perempuan apa istilahnya ditiadakan keberadaannya istilahnya gitu. Iya benar. Makanya mereka nggak terlalu suka sama Odah. Nggak suka kalau dia pakai baju. Kalau dia pakai jaket suka, maksudnya gitu. Aman kan? Aman. Ini soal jalan. Padahal kan Erdogan itu kan pujaan geng-geng mereka itu kan. Iya. Apa-apa Jokowi di Erdogan. Dibanding-bandingin gitu loh. Anies pernah menanti salaman dengan Erdogan. Iya. Harusnya seneng pinggir jalan. Di pinggir jalan. Nyaris enggak? Nyaris tadi. Siapa ya? Setelah berapa hari loh itu? Kenapa? Nunggu di situ setelah berapa hari? Oh nungguin terus gitu. Kayak gebet cewek. Masa dia nggak mau? Ada nama jalan di Jakarta kan? Di Jakarta kan? Di Jakarta, jalannya di Jakarta. Kenapa? Itu kan Haikal Hasan protes karena jalan itu. Karena dia nggak dilibatkan gitu. Dia maunya ngikut aja bro. Ini akan kejadian lagi. Anies nunggu Erdogan. Karena Pak Erdogan mau ke Indonesia awal tahun. Mau 2022. Datengin Indonesia. Mau datang. Mau nonton Formula E. Kagak. Ngapain mau nyebut itu? Presiden kunjungan ke presiden. Kenegaraan. Iya. Pasti datangnya ke Istana Negara dong. Ke Istana Negara ngelewatin. Lewatin Balai Kota. Iya. Jadi Pak Anies nanti keluar Balai Kota dada-dada. Kagak juga. Atau pakai bendera kecil yang bareng-bareng tuh. Kalau soal protokoler dia akan jemput di bandara. Ya kan? Dia akan jemput. Iya, agak luar dikit lah. Dia akan nunggu juga. Berharap begini, berharap. Iya, mungkin nih berharap begitu Pak Erdogan turun langsung Pak Anies. Oh luar biasa. Masih jadi gubernur? Nah, mungkin gitu. Berharap begitu pertanyaannya. Wah, berharap begitu. Atau salaman kan? Salaman. Pak Erdogan salaman sama Pak Jokowi. Mr. Presiden gitu kan. Selamat datang. Pak Jokowi dulu kan? Iya, Pak Jokowi. Misalnya selamat datang. Pak Jokowi terima kasih. Iya. Salaman sama PW lain. Pak Anies salaman juga kan? Salaman juga. Balik lagi Pak Jokowi. Itu siapa ya?
Dia atau enggak udah lewat aja. Lewat aja. Sambil jalan. Bahasa Sambil jalan dibisik ke Pak Jokowi. Kok saya dilewein ya? Siapa yang tadi dilewein? Oh, mungkin Pak Jokowi karena orang baik kan akan jelasin. Oh iya, itu Gubernur Jakarta sebentar lagi sudah selesai. Mungkin Pak Erdogan perlu teman ngobrol. Oh, kita sudah banyak di Turki orang kayak gitu. Waduh, saya buang kemana ya? Mungkin begitu. Ini kan hal baik kalau Turki negara besar, berdaulat, kemudian juga pernah menjadi sahabat Indonesia juga sampai dulu, sekarang, sampai persahabatannya sekarang. bagus. Sejarahnya pernah bersahabat dengan Indonesia juga. Datang ke Indonesia lalu meresmikan Jalan Kemal itu, alangkah senangnya. Oh iya. Rakyat Turki merasa diorangkan. Iya, benar. Kebiasaan Pak Jokowi adalah mengorangkan. Bukan cuma itu loh, Turki sudah punya banyak sekolah di sini. Sekolah-sekolah internasional Turki, Yayasan Pasiat itu. Oh itu ada banyak. Artinya kerjasamanya sudah kerjasama kebudayaan, kerjasama pendidikan. Mau protes ya kayak gitu-gitu berani nggak protes itu? Iya, itu PKS nggak berani, mau protes nggak berani. Kenapa? Ya kan itu tadi ada silsilah kan. Iya. Tapi urusan jalan apa? Nggak, yang aneh ini sebetulnya menurut gue ya, kenapa mereka protes? Karena kan mereka mengagungkan Sultan Mahmud itu loh. Sultan Mahmud II, Sultan apa gitu. Itu zaman khilafah. Zaman khilafah itu yang disingkirkan atau dihancurkan oleh si Kemal Atatürk ini untuk mendirikan nasionalisme Turki. Dan itu kan sudah jadi nama hotel Sultan kan aman udah. Udahlah, kurang adil apa? Gue sih ngerasa kan ada usulan dari siapa ya? Mendingan Fadlizon bilang mendingan dikasih nama Sultan Mahmud II. Sama kayak Felix bilang Sultan Mahmud II. Itu. Iya. Oh, mereka tetap ya khilafah ya. Khilafah. Jadi tujuannya sebetulnya mereka pingin pengakuan dari Indonesia terhadap khilafah. Nah, jadi sekali lagi bukan ini soal idealisme pembebasan Turki oleh Pak Kemal, bukan itu, tapi tetap dorongan khilafah yang kencang. Soal ini kan Turki kan punya kebijakan nasional sendiri, ya kan. Dulu misalnya kayak perempuan-perempuan terkerangkeng kayak di Afghanistan sekarang, dulu Turki tuh kayak gitu. Dan si Pak Kemal ini membebaskan. Jadi perempuan-perempuan janganlah lu masa dikerudungin lagi di belakang, bebaskan mereka masuk. Ada yang jadi dokter, profesor dan pokoknya lain-lain. Diorangkan tuh tadi. Diorangkan. Terus kemudian orang-orang yang menggunakan Islam sebagai menunggangi Islam untuk kekuasaan, kata Kemal nggak boleh. Turki harus bebas dari penunggangan agama. Dan itu kemudian Turki berkembang menjadi negara yang modern. Iya. Ini sekali lagi ini sebenarnya orang-orang itu bukan soal idealisme itu tadi, Bu. Dia itu tadi adalah dia itu ya marketing khilafah. Segala cara termasuk jalan ini dimanfaatkan mereka. Dia suka menunggangi tuh. Dan kalau ada figur-figur anti kemanusiaan maksudnya sebut ya. Khilafah itu kan sistemnya. Soal figur kan anti kemanusiaan, wanita tidak dimanusiawikan kan artinya kan. Ini mereka dorong, mereka Fadlizon sama Felix kan dorong aja gitu. Yang sebetulnya gini kan, ketika Turki itu membebaskan diri, katakanlah mendirikan negara Turki sendiri, mereka punya identitas kebangsaan. Gua sebagai bangsa Turki. Nah, orang-orang yang protes itu adalah orang-orang yang tetap mau nunggangin agama untuk politik yang di Turki nggak boleh. Iya, betul. Ini kita udah dapat garis merah, benang merahnya kita sudah tahu ya. Pasti kan PKS. Kan nunggangin agama buat politik dong. Hobinya nunggang kan. Nunggang satu nggak bisa, nunggang dua, tiga, empat. Ya kan. Yang kedua nunggang isu. Jadi isu apapun larinya ke sana. Iya, benar. Yang ketiga Fadlizon ini nggak jelas ini. Makanya ini harus punya sesi khusus ya Fadlizon ini. Iya kan? Seorang anggota dewan dari partai yang katanya nasionalis, kemudian juga dia di pertahanan ya? Iya, Menteri Pertahanan, ketuanya. Ketuanya Menteri Pertahanan lah, kok masih ngotot apa tadi? Khalifah ya? Iya, Sultan Mahmud itu kan khalifah. Khalifah itu sebenarnya kerajaan, bro. Iya. Jadi nih antara misalnya dulu ada Khalifah Utsmani, dia misalnya berdiri menghancurkan khalifah sebelum, jadi kan ada Khalifah Abbasiyah, Fatimiyah gitu-gitu. Sebetulnya lo nih pakai nama Islam, tapi kerajaan cuma anak keturunan lo aja.
dikudeta sama kelompok lain. Khalifah juga. Iya betul. Gitu gua kan kalau gua tuh sepakat dengan negara kita ini sudah final. Sudah final. Bentuk ini sudah final. Kalau kita mempromosikan bentuk lain, itu berarti orang-orang yang karena memang dia terdoktrin aja. Iya. Orang-orang yang nggak paham dengan kalau Indonesia mendiri negara khilafah. Khilafahnya Felix. Kan anak-anaknya terus yang jadi khilafah nanti. Nggak ada demokrasi. Demokrasi. Kan nggak enak kita. Sekarang Felix Xiao, besok Chu Yun-fat, besok Jackie Chan. Kita nggak tahu. Iya kan yang jadi khilafah. Maksud lu Jet Li kapan? Harus hadir. Karena gue suka Jet Li. Apakah itu yang diharapkan? Iya. Kan nggak enak kita nyebut Felix jadi Kaisar Felix. Atau Pak siapa kalau Khalifah? Panggilannya siapa Khalifah itu? Khalifah ya Sultan Felix gitu. Sultan ya? Nggak enak. Nggak asik. Karena dia dinilai yang paling sering dorong-dorong soal kekhalifahan, dia kemudian diangkat jadi khilafah. Jadi khilafah, lalu jadi sultan. Berkuasa di mana? Di rumahnya aja. Masa gitu nanti nggak ada pemilu? Iya kan, anaknya aja yang boleh jadi pemimpin kan bahaya. Kita nggak pernah lagi ini celupin tinta. Nah, itu ini yang paling coba lo bayangin. Ini namanya peribadatan demokrasi model apa nggak ada celup tinta? Nah, makanya. Iya kan? Yang gue sih ngebayangin nih, yang paling nikmat dari pemilu itu bukan proses apanya, celup itu loh. Wah, itu tuh gue tunggu-tunggu, bro. Iya. Gua nggak penting siapa yang dipilih kadang-kadang dulu. Yang kalau nggak nyelup, kalau udah nyelup tuh kayaknya gue udah merasa jarang kita nyelup pakai kelingking. Jarang kita nyelup sekali sampai biru. Lu jorok lu, asli lu jorok lu.